Oke, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu. Thank you udah join di stream ini. Hari ini saya mau share ke Bapak Ibu dan teman-teman terkait experience dan knowledge yang saya dapat selama berkecimpung atau bekerja secara profesional di bidang project management. Gitu. Sebelum share lebih banyak sebenarnya tentang apa yang saya udah dapatkan, gitu, apa yang saya alamin selama mengemban role sebagai assistant project manager dan project manager di project-project, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Freddy. Dulu saya kuliah di Institut Teknologi Bandung atau biasa disingkat ITB tahun 2013 sampai 2017 gitu. Dulu jurusan saya sebenarnya bukan IT, teknik kimia. Nah, tahun 2017 itu setelah saya lulus dari kampus ITB dengan background teknik kimia, saya langsung moving kerja di IT consultant di Singapura. Kemudian 2019 saya join ke Exelis sebagai project manager. Mungkin kalau ditanya kenapa ya bisa maksudnya pindah ya dari jurusan teknik kimia ke IT, itu another long story lah yang mungkin nggak akan dibahas di sini gitu. Tapi hari ini saya mau share aja buat teman-teman. Saya tahu ada yang role-nya PM, ada yang role-nya developer, dan role yang lain-lain ya, berbeda-beda. Saya berharap sih apa yang saya bisa share hari ini setidaknya semacam jadi general knowledge lah, atau buat teman-teman yang mungkin sedang handle project, one day ada ketemu case seperti ini bisa diimplementasikan apa yang baik gitu dari apa yang sudah saya lakukan gitu. Oke, judulnya hari ini saya kasih judul The Agony and the Ecstasy of a Project Manager. Oke, saya senang sama statistik. Jadi kita coba lihat dulu ya angka-angka yang menarik gitu. Waktu menyiapkan materi ini saya sebenarnya searching di internet gitu. Saya ke satu websitenya PMI, itu singkat dari Project Management Institute gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu itu gitu ya, atau belum familiar dengan PMI ini atau Project Management Institute ini satu organisasi nirlaba itu yang memberikan sertifikasi untuk orang-orang yang berkecimpung di bidang project management. Nggak cuma IT ya, bisa jadi dari konstruksi, aerospace, dan engineering yang lain. Jadi PMI ini memvalidasi atau memberikan sertifikat untuk membuktikan bahwa orang-orang yang memang bekerja di bidang project management ini memenuhi kualitas yang seharusnya mereka punya. Nah, itu sedikit latar belakang PMI ini ya, organisasi resmi yang menaungi project management oriented roles di seluruh dunia, nggak cuma di satu negara tapi seluruh dunia. Nah, waktu saya searching through the website gitu, saya ngelihat ada satu statistik menarik ya. Tahun 2017 itu mereka melakukan research di belasan negara gitu. Nah, dari sana saya ngelihat ada satu data menarik. Mereka tulis ya gitu ya, hasil research-nya mereka yang mereka publikasikan. Nanti teman-teman bisa find di internet juga tentang ini, bahwa tahun 2027 gitu, atau 6 tahun dari sekarang lah ya, 2027 itu para pemilik perusahaan atau pencipta lapangan kerja itu akan membutuhkan sekitar 87,7 juta orang yang bekerja di bidang project management gitu. Nah, kenapa angka 87,7 juta ini menarik? Menariknya kayak gini, teman-teman. Saya coba ya mencari World Population Projections ya, atau perkiraan sebenarnya jumlah penduduk dunia di tahun 2027 itu seperti apa. Ini nanti teman-teman juga bisa search di internet juga ya, ada banyak di sana data. Nah, yang saya lihat dari World Population Projections di tahun 2027 mereka melampirkan data lah ya, statistika. Mereka menghitung bahwa proyeksi jumlah penduduk dunia di tahun 2027 itu tuh adalah 8,3 miliar. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung linear ya, 87,7 juta dibagi dengan 8,3 miliar jumlah penduduk di dunia, kita bisa dapat persentasenya itu sekitar 1,04 sekian persen lah. Gitu. Nah, kalau kita cerminkan ke dalam dunia kerja, kita bisa bayangin kan, kalau ada 100 orang penduduk di dunia, satu di antara 100 ini bekerja di bidang project management. Nah, itu menarik banget karena dari banyaknya ratusan profesi, ada satu dari 100 yang udah pasti bakal kerja di bidang project management. Gitu. Dan teman-teman kayak tadi saya bilang, itu baru kita ambil data proyeksi 8,3 miliar itu tuh demografinya belum kita sebar loh. Karena kan kalau 8,3 miliar penduduk dunia itu tuh pasti ada yang bayi, usia sekolah, usia yang udah nggak lagi produktif, usia lansia. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa nanti di tahun 2027 bahwa roles yang relate ke project management ini akan jadi primadona gitu. Sekarang juga udah banyak kan perusahaan-perusahaan berlomba untuk ciptakan roles yang baru yang relate ke project management. Teman-teman bisa ngelihat project management office and so on. Mereka punya banyak
gitu layer-layer tentang profesi yang relate ke project management. Nah, pertanyaan menarik. Oke, kalau 1 dari 100 orang penduduk dunia di tahun 2027 punya role project management, sebenarnya apa sih? Kenapa gitu ya? Profesi ini atau role ini meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Secara statistik semakin lama, semakin tahun, semakin dibutuhkan. Jawabannya sederhana aja teman-teman. Kalau teman-teman nanti searching definisi project ya, menurut PMBOK itu ya, Project Management Body of Knowledge atau biasa disingkat PMBOK, itu project itu mereka definisikan sebagai temporary initiative ya atau temporary endeavor to create a product. Nah, produk itu ada untuk menjawab kebutuhan atau masalah gitu. Nah, ketika founder-founder dari company atau startup seperti tadi Pak Felix ya cerita yang Grab, foundernya Grab. Nah, ketika foundernya Grab itu membuat aplikasi yang dari awalnya MyTaxi terus sekarang berevolusi menjadi Grab, pasti yang pertama dipikirkan bukan produk apa yang akan diciptakan, tapi pasti pertanyaannya adalah kebutuhan apa ya yang saya bisa jawab. Masalah apa yang bisa saya pecahkan? Nah, teman-teman tahu kan, selama kita hidup di bumi ini, masalah akan terus ada. Jadi, kalau selama masalah itu terus ada, maka ya kesempatan, proyeksi atau opportunity untuk create a product untuk menjawab masalah dan kebutuhan orang itu akan semakin besar. Jadi intinya semakin banyak masalah di dunia, maka semakin banyak ya korelasi lurusnya adalah maka akan semakin banyak nanti project, korelasi lurusnya lagi semakin banyak project, maka semakin banyak orang-orang yang berkecimpung di dunia project management dibutuhkan. Nah, itu menarik banget kan. Dari tahun ke tahun mereka secara statistik akan bertambah. Nah, karena saya tahu kita yang join di stream ini beda-beda ya background-nya atau roles-nya beda-beda, saya mau sebelum kita look through sebenarnya apa sih yang menjadi the most exciting part of being project manager atau the hardest part of being project manager, saya ingin share dulu nih ke teman-teman definisi in general lah. Ada banyak definisi tentang apa sebenarnya yang project manager itu lakukan. Ada banyak banget definisinya gitu ya. Tapi saya mau kalau ditanyakan ke saya, kalau saya bisa definisikan apa yang saya lakukan selama 4 tahunan ini bergelut di bidang project management, project manager itu disimpulkan dalam satu kalimat apa sih? Nah, saya simpulkan adalah project manager itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk dari memulai, membuat rencana, dia eksekusi, dia monitor, dia kontrol sampai proyeknya selesai. Ya, bahkan ada masa-masa bukan hanya sampai kontraknya selesai ya, tapi ada fase yang biasa disebut maintenance kan atau warranty period yang di sana kita support juga. Gitu. Jadi end to end dari mulai persiapan aplikasi ini dibuat gitu sampai nanti aplikasi itu launch ke publik atau dipakai di internal company itu tanggung jawab project manager. Nah, apa yang dia lakukan selama dari awal sampai akhir project itu adalah kuncinya satu, memfasilitasi komunikasi antara klien dengan tim internal yang dia lead, yang dia pimpin, yaitu tim internal sendiri. Karena gini, kalau kita bicara tentang project, siapa sih yang penting di sana gitu? Bukan project manager aja, semua stakeholder yang bermain di dalam satu project semua penting. Jadi nggak ada istilahnya siapa sih hero di project, PM-nya itu nggak ada. Siapa sih hero di project, arsiteknya nggak ada. Karena setiap orang di dalam project itu punya kontribusi masing-masing gitu. Developer punya kontribusi tersendiri, desainer sampai bahkan stakeholdernya misalnya project sponsor, mereka semua punya kontribusi. Nah, untuk bisa berkolaborasi dari banyaknya parti yang terlibat dalam project maupun dari internal maupun eksternal, itu tanggung jawab project manager untuk membuat mereka bisa bersinergi bersama gitu. Nah, kebayangkan ya challenging banget gimana kalau misalnya teman-teman handle satu project di dalamnya ada 4 divisi berbeda. Terus teman juga di internal leading lebih dari 10 orang ya, orang-orang yang akan deliver produknya. Bisa dibayangkan betapa challenging-nya gitu ya. Gimana cara untuk ngebuat orang-orang yang beda intentions-nya, beda drivers-nya dalam bekerja itu bisa look toward ke satu goals yang sama. Nah, itu tugasnya kita sebagai seorang project manager. Singkatnya seperti itu. Nah,
apa yang menjadi istilahnya key element? Apa sih kunci utama kalau one day saya mau pindah roles atau mencoba peruntungan di dunia project management. Atau misalnya kalau saya sekarang sebagai project manager, apa sih kira-kira yang kalau saya bisa pikirkan, apa sih sebenarnya key element gitu atau key success sebagai seorang project manager. Nah, saya simpulkan satu hal gitu ya. Kalau kita yang bergelut di dunia project management, kita pengen terus bertumbuh dan project yang kita kelola baik, tim kita boleh sehat, relasi kita dengan stakeholder relasi dengan stakeholder bisa jalan baik, itu semua selalu dimulai dari satu, membangun rasa percaya. Ya, teman-teman, hubungan apapun yang dibangun di atas dasar tidak percaya, curiga, pasti akan crash. Ya pasti akan hancur gitu. Di dalam project pun kita belajar gimana caranya untuk menjaga trust. Misalnya kita ke klien ya, kita menjanjikan kita akan deliver fitur A minggu depan. Gimana caranya supaya kita bisa membuat klien percaya bahwa kita bisa deliver fitur A itu minggu depan. Gitu. Nah, itu ke klien. Nah, ke tim bagaimana? Sama. Kita coba bangun juga rasa percaya bagaimana tim kita itu bisa merasa safe under kepemimpinannya kita gitu. Dan sesama tim juga misalnya gini ya, kan sering terjadi konflik di dalam project itu kan biasanya product owner-nya atau role-nya itu biasanya sistem analis, bisnis analis dengan developer kan. Ada konflik of interest di sana gitu, ada ketidakcocokan. Nah, gimana caranya kita juga bantu gitu, reconcile gitu ya, merekonsiliasi hubungan itu gitu. Sehingga ada timbul rasa percaya. Nah, ketika rasa percaya dibangun di dalam project ya, antara tim internal dengan kita ke klien, dengan seluruh stakeholder yang ada di project, berikutnya apa? Cukup nggak sampai di situ? Nggak cukup, gitu. Karena kalau hanya kita bicara tentang project dan basisnya cuma rasa percaya dan nggak ada next action yang kita lakukan, maka nggak akan ada juga yang terciptakan, nggak ada apa-apa. Gitu ya. Yang paling ada cuma ya ada desain tapi tidak ada aplikasi akhir. Nah, setelah rasa percaya kita bangun ya, kita ke internal, kita ke klien dan seluruh stakeholder yang terlibat, yang berikutnya adalah kita perlu gitu membuat orang-orang ini, kalau bahasa saya nudge ya, saya suka pakai nudge, gimana caranya supaya semua stakeholder ini kita bisa berkolaborasi bareng-bareng ngarah ke satu goal itu. Gitu. Nah, itu kan hal yang sulit ya. Bagaimana orang-orang yang berbeda perspektif, berbeda background, disiplin ilmu, the different drivers, different intention, kita bisa leading ke dalam satu goal. Tujuan utama kita mau launch satu aplikasi yang fiturnya adalah ini kapan gitu. Nah, itu adalah suatu key element atau key success yang kita perlu punya sebagai project manager. Satu, membangun rasa percaya, dan satu lagi adalah setelah rasa percaya dibangun, gimana caranya kita bisa nudge, mempersuasi supaya orang-orang yang terlibat di dalam project itu bisa melihat goal yang sama. Itu oke, itu definisi in general supaya teman-teman bisa lihat aja gitu ya, mungkin yang nggak berkecimpung bisa dapat gambaran sebenarnya apa yang kita lakukan, tapi kalau udah role-nya project manager udah terlalu paham lah gitu ya dengan definisi ini. Nah, sekarang kita baru masuk nih ke bagian what is the most exciting part of being a project manager. Jadi apa sih sebenarnya hal yang kayak menyenangkan, membuat kita bergairah untuk melakukan profesi ini gitu. Saya percaya bahwa profesi apapun yang digeluti oleh umat manusia ya, entah itu dipandang baik oleh orang banyak atau dipandang buruk oleh orang banyak, semua pasti punya suka dukanya gitu. Jadi saya enggak mencoba untuk mengeksklusifkan bahwa project manager ini punya suka dukanya banyak. Enggak gitu. Hanya karena saya sejak lulus kuliah 2017 sampai sekarang 4 tahunan bergelut di bidang ini, jadi saya paham gitu suka dukanya, dan itu yang saya mau share ke teman-teman. Ada 5 yang saya pengen share ke teman-teman. Nah, mari kita lihat satu-satu ya. Nah, yang pertama yang saya pikir hal yang paling menyenangkan selama 4 tahun ini saya bekerja sebagai project manager atau assistant project manager in early of my career, itu adalah ketika interacting with people from diverse background. Itu karena 2 tahun pertama saya banyak bekerja dengan lulusan luar negeri ya. Saya bekerja dengan lulusan NUS, universitas terbaik di Asia, dengan NTU, Nanyang Technological University. Itu kemudian saya join ke Excelis juga orangnya hebat-hebat gitu ya, ada orang-orang dari BINUS gitu. Saya senangnya adalah saya jadi punya lebih banyak perspektif ya. Bukan hanya tentang project sih. Sometimes ketika kita meet dengan people yang connected with us, kita bisa kayak nemukan nggak cuma cerita tentang hal-hal pekerjaan gitu. Tapi suatu waktu ketika kepercayaan dibangun, kita bahkan bisa cerita hal-hal di luar pekerjaan dan kita bisa ngelihat relate ya story-nya gitu. Nah, dan kita bahkan dapat gambaran-gambaran baru gitu loh.
Nah, kalau di project seperti apa? Nah, kan di project kayak tadi ya, di project itu misalnya kita dari sisi internal dulu lah. Di internal untuk membangun satu aplikasi, bukan cuma developer kan, bahkan developer sendiri pun itu dibagi-bagi. Ada yang full stack developer, ada yang front end, ada back end, ada dev lead, ada arsitek, and so on and so on. Analis juga masih dibagi, ada business analyst, system analyst, designer juga masih dibagi, ada UI designer, ada UX designer, ada quality assurance, ada assistant project manager, ada project manager. Ada banyak kan ya orang-orang di dalam. Nah, dengan banyaknya variety of people di dalam project, itu bakal membawa sinergi tersendiri di dalam project gitu. Challenging nggak? Jelas challenging. Karena ada berkomunikasi dengan satu orang aja ya, itu susah ya gitu untuk memahami apa yang dia mau gitu, dan dia menangkap apa yang kita mau. Apalagi kita berkomunikasi dengan belasan bahkan puluhan orang itu dalam project. Nah, sekalipun challenging, itu sangat memuaskan ketika kita bisa melihat bahwa orang-orang yang berbeda ini punya background yang latar belakang yang berbeda gitu, disiplin ilmu berbeda, cara pandang berbeda, punya drive versus intention yang berbeda. Mereka bisa berkolaborasi bareng-bareng untuk ngebuat sesuatu, entah itu aplikasi, website, or another thing yang itu jadi useful or valuable ke orang lain gitu. Itu menarik banget, teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, satu contoh yang saya pernah lalui di project lah. Gimana peran dari semua orang di dalam project itu berkontribusi ke dalam hal yang baik, kualitas delivery kita ke klien. Nah, dulu saya tahun 2020 pernah dapat satu klien, ya tentunya tim saya ya yang kerja gitu ya, saya bantu leading aja gitu. Nah, ada satu klien, kita mau deliver ke mereka itu adalah salah satu fiturnya di dalam adalah proposal dashboard ya, dashboard. Nah, ini adalah desain awal ya yang dibuat oleh UI designer lah gitu, kerja bareng juga dengan business analyst. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada beberapa fitur yang saya capture ya. Kalau ini misalnya welcome banner gitu ya, untuk ya menyapa aja gitu. Kamu datang ke websitenya, ini nih ada orangnya. Terus ada di sini ada tanggal, dan ini tanggal-tanggalan ini kalau diklik itu bisa ke filter tanggal proposal itu disubmit kapan gitu ya. Terus ini semacam notifikasi apa yang dia terima, dan ini tabel proposalnya gitu. Apa aja proposal yang udah masuk, apa yang di-approve, apa yang di-reject, mana yang waiting for revision. Nah, ini ada panjang sebenarnya tabelnya ke bawah karena ada beberapa kategori proposal di dalam. Nah, teman-teman kalau bayangkan ya, desain ini langsung kita kirimkan ke klien. Ya, desainer kita nggak put ruang untuk berdiskusi gitu. Kalau dari saya selalu berpendapat gini, kalau kita masih di dalam tahap desain, requirement gathering, dan kita propose solusi lewat desain ini, hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sebelum maju ke klien adalah kita berdiskusi bareng-bareng. Karena kalau kita nggak berdiskusi, akan ada masa di mana ketika UI designer atau analis atau product owner presentasi ke klien dan klien oke dengan solusi itu, developernya nggak setuju, itu impossible to make, atau itu bisa dibuat tapi butuh waktu yang lama. Jadi the best way to offer solution ke klien adalah ketika kita di internal diskusi dulu. Nah, teman-teman, ini gambaran desain awal ya dari desainer dan bisnis analisnya. Nah, kita lihat jadinya gimana, final design atau produk aslinya gimana. Nah, produk aslinya jadinya gini. Ada beberapa yang saya sensor ya, karena ini produk-produknya kliennya. Nah, coba kita lihat ya, welcome banner-nya masih ada nggak? Masih ada gitu. Nah, cuma apa yang kita improve? Di sini kan ada gambar orang ya. Kalau teman-teman pernah nonton MasterChef atau kompetisi masak-memasak lah, ada kan proses di mana mereka akan melakukan garnish ya gitu. Nah, saya teringat gitu ya, satu jurinya itu selalu komen, kalau kamu mau hias makanan, kita nggak mau cuma itu jadi estetik, tapi hiasan itu bisa dimakan juga dan nyambung dengan apa yang lagi kamu buat. Nah, hal yang sama juga kita lakukan di dalam mengelola project gitu. Misalnya ada gambar orang ya, estetik kan sebenarnya, estetik, tapi ada functionality-nya nggak buat project ini? Sebenarnya nggak ada. Ada atau nggak ada orang di situ nggak akan jadi isu. Nah, gimana caranya kita bisa menambah value ke klien? Ya, kita ganti aja supaya dia tetap menarik dan effortnya kita bisa maksudnya adjust juga. Oke, gitu. Kita tampilin deh produk logo gitu. Kita mau kasih nilai tambah ke klien gitu. Kita kasih carousel ya. Dalam aslinya ini logo ini jalan gitu ya, ada animasinya lah jalan. Nah, itu menampilkan logo-logo produk mereka. Nah, bukan cuma terlihat cantik tapi ada functionality-nya kan ya.
mereka ngelihat produk-produknya mereka apa aja gitu. Apalagi aplikasi ini dipakai oleh satu perusahaan yang bergerak di bidang consumer good yang produknya itu terkenal kita biasa pakai sehari-hari ya. Nah, ini aplikasi dipakai di se-Indonesia gitu. Nah, sometimes kan orang-orang yang di timur nggak tahu sebenarnya total produknya mereka ini ada apa aja. Nah, dengan ini mereka terbantu. Itu satu contoh kecil ya. Lewat diskusi kita bisa saling bertukar perspektif kan. Kita nggak butuh gambar orang di situ. Gimana kalau kita taruh di sana ya logo produk aja. Itu misal. Terus misalnya di sini kita lihat tanggal kan, bisa berfungsi sebagai filter, bisa menunjukkan tanggal hari ini. Cuma waktu diskusi adalah kita pikiran I think it's a little bit too much ya. Kalau ngebuat cuma filter aja untuk searching proposal tanggal berapa kita harus put effort segede ini gitu. Ya udah sederhana aja lah gitu. Filter tanggalnya di sini kita kasih di sini icon kalender, ya udah diklik. Toh tidak menghilangkan fungsi. Gitu kita nggak perlu seramai ini di atas. Nah itu kan didapat ketika kita diskusi bareng-bareng kan. Nah kemudian proposalnya ada tipenya ada banyak gitu ya. Nah ini kan turun terus ke bawah panjang itu ya harus di scroll ke bawah. Kita pikir ya, gimana ya secara user experience supaya mereka bisa enak ya pakai aplikasi ini. Ya tentunya kalau orang scrolling terus ke bawah panjang banget kan, kita pikirkan oh solusi yang bisa kita offer adalah ya udah kalau misalnya kategori proposalnya ada banyak kita buat dalam bentuk tab aja. Ini kategori 1 nanti dia tampil ya, kategori 2 tampil, bahkan kita sediakan summary. Nah, yang kita lakukan. Jadi banget apa yang didesain oleh desainer dan bisnis analisnya kita itu nggak pure kita langsung throw it to the client gitu, tapi kita bakal put discussion antara project manager atau dengan dev lead, arsitek, desainer dan bisnis analisnya gitu. Kita memastikan bahwa apa yang kita mau propose ke klien ini memang kita bisa buat gitu, kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, contoh lain gitu ya, ini aplikasi internal. Gimana kalau kita bicara tentang tolong dong klien minta ya, kami mau dibuatkan highlight gitu di website kami, public website. Nah ini satu contoh ya. Highlight itu kan lebih ke arah kayak artikel, news, agenda gitu, di put di sana kan. Oh oke, desainer put gini, kasih gambar deh gitu. Terus ini dikasih link yang clickable gitu. Cuma dia baru muncul ini bisa clickable ketika kita hover atau kita letakkan mouse-nya di title-nya gitu. Misalnya ini ya contohnya. Ada source-nya juga kalau teman-teman mau lihat. Karena ini public website ya, jadi bisa diambil. Nah, ini contoh 1. Nah, contoh 2, kita kasih input. Lah, kita nggak butuh, kalau di highlight itu kita nggak butuh gambar. Toh ini contoh ya, kalau kamu mau buat gambar, apa hubungannya property agent dengan gambar ini? Nggak ada. Gitu loh. Ya udah, mending gambarnya kita hilangin. Dan kita mau improve, kita nggak pengen klien itu atau orang yang menggunakan aplikasi ini public website bingung apakah ini masih ada lanjutannya atau enggak, karena harus di hover dulu kan dia baru clickable. Kita langsung sediain aja button di luar. Nah itu contoh. Atau bahkan gini, ketika kita propose, oke deh kombinasinya aja, kami mau ada yang bergambar, kami mau ada yang buttonnya sejak awal dari sejak dari awal itu udah ada gitu. Nah, misalnya kita propose yang kayak gini, ada gambar, nah sejak dari awal ada dia baca selengkapnya ini button gitu. Nah itu variety of perspective yang kita punya ketika kita diskusi gitu dengan tim. Dan sering kali apa yang kita laluin gitu dalam project, misalnya saya lalui di project saya yang pertama, ini project saya yang kedua, akhirnya di project ketika saya join ke Excelis, kita coba nih, kita propose yang gini deh kombinasi, misalnya gitu kan. Nah itu memperkaya perspektif kita jadi enrich, diperkaya dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya lewat perspektif, latar orang, background dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah itu yang pertama. Jadi seru banget ketika kita bisa kerja bareng dengan orang-orang yang punya background berbeda, punya drivers intention yang berbeda. Itu satu ya. Nah yang kedua, apa exciting part-nya gitu jadi project manager adalah ketika kita creating something from nothing ya. Jadi kita ngebuat sesuatu yang nggak eksis menjadi eksis. Saya personal suka banget gitu ya untuk ngebuat sesuatu yang nggak ada jadi ada gitu. Dan dulu permainan yang saya sering mainkan adalah ketika puzzle itu diberantakin gitu ya. Saya pernah punya puzzle yang 1 meter ya, 1 kali 1 meter itu diberantakin lalu kita harus pasang. Pertama kali ketika puzzle itu dihancurkan betapa stressfulnya kita kan. Nggak tahu gambarannya nanti akan seperti apa, tapi ketika kita put effort mulai pasang satu part kecil sampai kita ngelihat bigger picture dan dia jadi, ada suatu perasaannya nggak bisa dideskripsikan bahwa itu menyenangkan.
gitu. Nah, ini salah satu contoh aplikasi ya. Ada banyak sebenarnya yang bisa dijadikan contoh gitu, tapi saya relate ke sini aja yang paling gampang untuk di-share ke teman-teman. Ini aplikasi kita ngebuat yang tadi ya, online proposal system untuk salah satu company multinasional di Indonesia bergerak di bidang consumer good. Jadi mereka punya isunya itu mereka adalah selama ini proposal yang mereka punya gitu itu selalu paper based gitu ya, dibuat di paper. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika ada misalnya ratusan proposal masuk satu hari gitu, gimana sih ngemonitor itu semua? Gimana sih ngambil summary dari proposal itu? Susah kan ya, gitu kan, harus review paper by paper. Nah, kita membuat satu aplikasi sebagai solusi untuk masalah itu, dan kita buat aja online proposal system di mana semua orang dimanapun kamu, kapanpun kamu bisa akses itu aplikasi, lalu kamu submit. Nah, ketika berhasil disubmit, approver di sana dia bisa review kan, bisa review. Bahkan salah satu isu mereka yang lain adalah terjawab, yaitu cost control mechanism-nya bisa ditingkatkan, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh aplikasi yang kayak saya lihat dari nggak ada gitu. Dulu di awal-awal nggak kebayang sebenarnya mau jadi apa ya aplikasinya, sampai ketika udah jadi, wow, gitu aja gitu. Membuat sesuatu yang dari ada ke nggak ada. Saya bukan mau bilang juga nggak ada masalah di dalam proyeknya, enggak. Semua proyek yang saya handle semua ada masalahnya gitu. Dan saya percaya juga project manager yang lain experience the same thing gitu, bahwa semua ada isunya. Nah, cuma mana kerja keras tim di sana gitu, melewati konflik dengan klien di sana, ketika proyeknya berhasil deliver dalam bentuk aplikasi yang itu berguna buat mereka, itu hal yang menyenangkan gitu ya. Karena kita sebagai apa ya, manusia, moralnya apapun, kita selalu senang ketika kita bisa berguna dan bermanfaat buat orang lain ya. Jadi bukan sekedar kita dibayar, dapat gaji, bisa makan, ya pasti itu tujuan utama lah ya. Nggak ada orang kerja, maksudnya ya, apalagi dia kepala keluarga, nggak pengen pekerjaannya itu menghasilkan duit buat keluarganya. Kalau nggak, makan dari mana, gitu ya. Nah, di luar itu, tapi ada suatu experience yang luar biasa yang kita bisa rasakan ketika aplikasi itu tuh useful buat klien. Nah, itu yang kedua, creating something from nothing, ya, yang kedua. Yang ketiga, I love this, ya, empowering people, gitu. Saya percaya ketika orang-orang berlomba-lomba, bukan ini ya, menonjolkan dirinya sendiri, gimana caranya supaya menjadi stand out sendiri tanpa orang lain, gitu. Orang lain lebih buruk, kita semakin baik sendiri, gitu. Saya pikir ketika itu nggak terjadi di dunia ini, artinya orang-orang berlomba gimana yang ngebangun orang lain, gitu, gimana menjadi orang yang suportif satu sama lain, kita bisa melihat budaya yang baru yang tercipta di lingkungan kerja, yang ngebuat orang-orang jadi senang gitu kerja, yang ngebuat orang-orang lebih produktif, yang ngebuat orang-orang juga akan melakukan hal yang sama gitu. Nah, di dalam perjalanan karir saya gitu selama 4 tahunan ini, empowering people ini saya kerasa banget waktu di Excelis ya. Mungkin ketika saya waktu di Singapura sebelumnya, karena orang-orang yang pada pinter-pinter gitu, maksudnya udah bintang-bintang semua, ada pengalaman berkesan banyak gitu. Cuma saya lebih ngerasa tentang empowering people ini ketika saya ada di Excelis gitu. Saya ingat tahun 2020 saya handle satu project, itu bisnis analisnya baru semua. Coba teman-teman bayangin, bisnis analis baru, fresh from the oven, nggak punya pengalaman di project, sebenarnya apa sih yang bisa kita harapkan dari mereka? Nggak punya pengalaman buat requirement gathering, nggak punya pengalaman buat analisa, apa yang sebenarnya yang bisa kita harapkan dari mereka? Gitu jadi pertanyaan kan, mereka bisa function nggak bisa gitu, tapi akankah berfungsi seperti seharusnya? Belum tentu bisa kan. Nah, yang waktu saya lalu di tahun 2020 adalah baru gimana waktu itu saya lihat adalah kita nggak bisa kayak gini gitu. Akhirnya saya di awal-awal saya putuskan decision, ya udah saya aja gitu yang lakukan requirement gathering, itu analisnya saya jadi tukang ketik gitu ya, tukang ketik mom gitu. Saya bantu analisa, itu stressful ya buat saya. Kalau sekarang saya bisa senyum karena udah proyeknya udah lewat aja. Kalau proyek yang belum lewat mungkin saya nggak akan bisa senyum. Nah, itu stressful, pikirin sendiri gitu, analisa aja tukang ketik. Nah, menariknya adalah dan menyenangkannya adalah setelah melalui proses duka citanya itu gitu ya, stressfulnya, under pressure gitu, karena bukan role sebagai analis dan ada tas yang lain harus dikerjain, adalah ngelihat orang-orang yang pada akhirnya yang waktu itu kita lihat
nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya apa ya? Bukan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi fungsinya sebagai analis untuk menganalisa itu kurang. Hari ini saya bisa ngelihat ya, ada satu bisnis analis yang dulu under tim saya itu bisa jadi orang yang bisa dipercaya juga di proyek yang lain. Bahkan apa ya, bisa diandalkan lah. Nah, hal yang sama juga berlaku gitu. Ada developer baru. Waktu itu saya pegang simultaneous project ya, developer baru nggak punya pengalaman gitu ya. Analisnya kasih requirement apa, yang di develop apa, ada kejadian kayak gitu ya. Terus yang mengeluh ada. Sekarang jadi developer leader gitu. Yang maksudnya developer leader bukan title doang ya, tapi memang dia berfungsi sebagai developer leader gitu. Nah, itu hal-hal apa ya? Saya puas banget gitu, dan apa ya? Itu kesempatan yang langka untuk melihat bagaimana orang-orang bertumbuh. Saya bukan mau ngambil kredit ya dari mereka, maksudnya ngambil kredit Anda berhasil karena saya, enggak gitu. Tapi saya percaya ketika orang berhasil itu pasti karena dari dianya sendiri, mau belajar, mau luangkan waktu lebih banyak, itu dari dianya gitu. Nah, saya hanya sebagai orang yang suportif gitu, mendidik, bahkan kadang ngomel gitu ya kalau apa yang udah dibicarakan nggak dilakukan. Nah, itu luar biasa banget. Nah, itu contoh-contohnya kan, maksudnya yang saya ngelihat orangnya berubah secara signifikan, beda banget. Nah, ada nggak selama saya pengalaman di project perubahannya nggak signifikan, tapi dia berubah kok, pelan-pelan ada gitu. Agustus atau September tahun ini saya ada handle satu project, yaitu kita pakai framework Scrum ya, metodologi yang baru yang kita gunakan di Excelis. Project pertama kita lah yang fully based pakai Scrum gitu. Nah, suatu waktu kita punya trouble waktu di sprint 2 gitu, ada tim yang underperform, membebani tim yang lain gitu, kita taking overtime so much waktu itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu? Nah, saya atau kita sebagai project manager apa yang bisa kita lakukan? Fire itu orang? Enggak dong, gitu kan. Itu bukan langkah pertama yang kita lakukan. Ketika kita tahu ada tim yang underperform, pastinya harus ngobrol dulu gitu, ajak meeting one on one. Nah, saya ajak tim saya ajak meeting one on one. Nah, dan ketika meeting, saya nggak langsung nunjukin hasil review kerjanya apa gitu, dari supervisornya Davidnya ngomong apa dan point of view saya seperti apa, nggak langsung ke sana gitu. Tapi saya tanya dulu gitu, menurutmu gimana sih performance-mu gitu ya di project. Jadi dia sendiri harus punya awareness dulu bagaimana. Nah, ketika kita udah sama-sama sepakat, oh iya memang nggak optimum, kamu underperform. Nah, waktu itu kita langsung cari tahu, kamu kenapa underperform? Ya, oh ternyata ada personal issue, terus ada juga di project ini pertama kali pakai bahasa pemrogram ini, dan kita langsung put target gitu. Apa yang bisa kita improve? Kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Itu pasti momen nggak mengenakan buat dia ya. Buat saya juga nggak enak juga gitu untuk point out apa yang orang lacking gitu. Karena itu hal yang sulit untuk diterima. Kalau orang dipuji gampang ya, tapi kalau orang harus ditunjukkan salahnya di mana itu susah. Nah, kita harus diskusi. Dan saya, to be clear, saya set ekspektasi saya. Kalau sampai kamu di sprint 3 masih sama seperti ini, kita nggak bisa pertahankan kamu di project ini. Gitu. Kita akan cari project lain yang mungkin timeline-nya nggak seketat ini. Gitu. Nah, saya sampaikan ekspektasi saya. Nah, pada akhirnya, sekarang kita udah di akhir sprint 5, ya, setelah melalui banyak itu, saya bisa melihat progresnya signifikan nggak? Enggak. Gitu, tapi dia udah bertumbuh. Kalau di awal dipercaya 6 task, tidak ada satu task pun yang dibereskan dengan on time, bahkan 2 task harus di cover oleh orang lain. Hari ini saya bisa melihat tetap, misalnya dipercaya 5 task, ada yang nggak on time, ada aja gitu. Tapi dia udah lebih bisa berdikari menyelesaikan tasknya, nggak jadi hambatan buat orang. Nah, itu juga apa ya? Saya pikir bukan hanya pencapaian-pencapaian besar yang kita perlu notice gitu ya, tapi pencapaian-pencapaian kecil itu juga perlu kita rayakan bersama gitu ya. Dan saya sampaikan gitu, maksudnya ketika dia performanya menjadi baik, saya ajak meeting lagi satu-satu gitu. Saya sampaikan gitu secara personal bahwa iya, gitu. Maksudnya saya senang gitu dengan fighting spirit kamu. Saya tahu dia bahkan pernah kerja sampai jam 5 pagi. Coba bayangin, saya nggak ngerti tuh dia kerja apa sampai jam 5 pagi. Tapi saya tahu dia memperjuangkan ya. Dia tahu dia kurang dari teman-temannya, dia berjuang. Nah, itu saya senang. Nah, itu yang apa ya, hal sukacita yang sendiri yang kita bisa lihat di project adalah ketika orang-orang yang kita support gitu, kita dukung ya, mereka yang berjuang sendiri tentunya ya dengan usaha dan kemauan mereka yang keras, kudos untuk itu adalah sukacita tersendiri untuk kita melihat orang-orang bertumbuh. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah handling miscellaneous project ya. Jadi selama kita gelut di project management ini, sebenarnya kita akan punya opportunity atau apa ya, punya kesempatan untuk terekspos dengan berbagai macam area of business gitu loh. Dan ketika kita terekspos dengan berbagai macam area of business ini, kita diperkaya dengan knowledge, experience gitu. Kita diperkaya yang one day
itu bakal jadi satu hal yang bermanfaat buat kita ketika kita mungkin pindah ke bisnis yang lain gitu, atau bahkan ketika kita mau ngebuat company sendiri gitu, itu bakal berguna banget. Saya secara personal gitu ya, selama 4 tahun ini banyak banget gitu variety project udah yang saya handle gitu, dari estate agent, teman-teman bisa bayangin ya, public website gitu ya, satu negara khusus estate agentnya itu saya pegang, dan salespersonnya gitu bersama tim tentunya. Itu apa ya, hal yang nggak pernah saya bayangkan gitu. Dulu saya pikir kalau di Indonesia salesperson itu ya udah tinggal jual-jual rumah. Di negara itu akhirnya saya paham bahwa semua salesperson dan estate agent itu ada kuliahnya, ya, kuliahnya berbayar under estate agent ini gitu. Coba bayangin. Dan di situ bahkan di website itu teman-teman bisa ngelihat record semua salesperson. Teman-teman nggak bisa dikibulin lah kalau mau beli rumah di negara itu gitu. Nah, saya pernah dipegang yang estate agent, yang government-nya kayak perdana menteri, website perdana menteri negara itu saya pernah, dan tim handling buat public website-nya gitu. Ada prison services, ini yang paling nggak masuk akal sih. Yes, prison, penjara gitu. Penjara di negara itu ada website-nya. Saya bingung, sebenarnya untuk penjara apa sih yang bisa dibuat gitu. Akhirnya saya setelah jadi ya aplikasinya, maksudnya websitenya, sorry, bukan aplikasi internal, tapi websitenya, saya ngeliat, oh ternyata website penjara itu mereka gunakan bukan untuk mengekspos nama-nama napi, tapi di sana mereka hire volunteer gitu, mereka hire volunteer untuk melakukan rehabilitasi. Jadi semua orang yang masuk ke dalam penjara di negara itu semuanya ada rehab. Kalau di kita kan rehabnya itu cuma satu kan, orang-orang yang kecanduan narkotika kan, ada organisasi tersendiri lah buat itu. Nah, kalau di negara itu semua jenis napi apapun kejahatannya ada rehabnya. Nah, kita bisa tahu programnya mereka lewat website ini. Menarik banget kan, dan itu under Ministry of Home Affairs gitu ya. Jadi bukan organisasi yang wira swasta, tapi itu dikelola oleh pemerintah negara itu. Gitu. Ada yang kayak tadi consumer good, ada logistik, HR dan lain-lain. Nah, coba teman-teman bayangkan ya, kita punya kesempatan bukan hanya mentransformasi bisnis proses mereka ke dalam satu aplikasi atau website, gitu, tapi kita bisa gaining knowledge and experience tentang misalnya nih, how do they make the money, how do they generate the profit. Gitu. Kita dapat itu kan, what are the challenges they face every day, gitu, how does their management make decision, how do they respond to setback gitu. Nah, itu hal-hal yang kita bisa lihat kan, karena ketika kita menjadi seorang project manager, kita ngelihat bigger view-nya dari project itu. Jadi kita ngelihat bahkan langkah panjangnya dari aplikasi yang kita buat ini, gimana sih cara mereka gaining gitu ya, generating money gitu. Karena kalau ngebuat website ya tentunya ada biaya kan, ada maintenance-nya. Gimana cara mereka bisa dapat duit buat itu? Gimana caranya supaya mereka dapat maintenance itu? Dan akhirnya saya, iya ya, ini pengalaman-pengalaman menarik. Bahkan ketika berkonflik kan, ngelihat kan kita escalate ke steering committee, kita ngelihat respon orang-orang yang memang udah di division head, orang-orang yang lebih tua, dan saya belajar something gitu. Nanti akan saya share juga satu pengalaman case saya di mana saya beradu argumen, atau saya bisa bilang bahasa kasarnya saya berantem dengan satu division head klien yang usianya udah 50-an. Nanti ya saya share di bagian agoninya. Nah, itu contohnya ya. Jadi teman-teman ketika kita ada di bidang project management ini, karena kita ada ngelihat helikopter view-nya, kita expose kesempatan untuk melihat banyak bisnis area. Gitu. Nah, saya pindah ke 5. You are needed more and more ya. Tadi sebenarnya kita udah ngelihat lah singgung statistik, tapi ini saya bawa statistik yang lain masih dari PMI. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini ya dari negara-negara yang mereka lakukan research ya. Ini ada banyak negara, tapi sayangnya nggak ada Indonesia ya di sini, belum ada lah gitu. One day kita berharap supaya PMI bisa lakukan research di Indonesia juga. Nah, kalau teman-teman ngelihat ini adalah jumlah orang yang bekerja di kuning atau orange ini adalah jumlah orang yang bekerja di bidang project oriented industry tahun 2017 atau di project management roles. Nah, sedangkan yang hijau atau kebiru ini ya, ini adalah proyeksinya di tahun 2027. Kalau teman lihat perhatikan dengan seksama ya, nggak ada yang turun tuh, semua naik gitu. Jadi supaya teman-teman tahu, statistik menunjukkan bahwa kita semakin dibutuhkan. Dari tahun ke tahun kita semakin dibutuhkan gitu. Ketika orang entah bergerak ke arah digitalisasi atau pembangunan atau apapun yang mereka lakukan, project management itu pasti dibutuhkan gitu ya. Jadi ketika kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan ini penting loh. Itu membuat kita ketika misalnya kita ada di masa-masa sukar, kita bisa remembering lagi, kenapa sih saya mau join ke sini? Apakah yang saya lakukan sebenarnya ini matters atau enggak sih? Nah, kita bisa tahu bahwa yang saya lakukan itu penting.
Oke, saya selesai dengan yang the most exciting part-nya. Nah, saya mau lompat ke bagian terakhir gitu. The hardest part-nya of being a project manager. Nah, apa yang paling sulit gitu dari so far yang saya lalui gitu selama 4 tahunan saya capture. Tentunya experience orang beda-beda ya. Gitu, mereka bisa merespon berbeda, mendapatkan ilmu yang berbeda juga gitu. Nah, yang saya mau share adalah yang saya alami gitu. Nah, yang pertama hal yang pertama adalah yang managing stakeholders. Oke, kenapa managing stakeholder ini salah satu the hardest part-nya lah di bidang project management. Oke, teman-teman tahu kan tanggung jawabnya kita, roles-nya kita gimana supaya kita bisa connecting the dots kan, menyambungkan titik-titik, membuat klien, customers, stakeholders yang ada di dalam semua bisa bersinergi dalam satu bagian. Nah, itu kan tanggung jawabnya kita kan. Nah, teman-teman tahu semakin banyak manusia yang kita harus manage gitu, atau semakin banyak manusia yang harus kita fasilitasi komunikasi di dalamnya, maka tentunya challenge-nya akan semakin besar kan. Setiap orang itu punya kemauan beda-beda, mereka punya intensi yang berbeda-beda. Bahkan saya tahun 2020 pernah handle satu project, itu ada 3 divisi dan ada 3 party berbeda. Jadi kalau dihitung ada 6 bagian berbeda dari mereka. Di internal waktu itu saya juga handle belasan orang gitu, maksudnya harus lead belasan orang. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak sih gimana caranya supaya kita bisa membuat semua orang-orang ini berkolaborasi supaya ekspektasinya bisa kita penuhi bersama. Sulitnya bukan main kan, itu benar-benar sangat frustasi lah gitu ketika klien yang satu beda interestnya, maksudnya divisi yang satu dengan divisi yang lain beda interestnya. Nah, itu menjadi satu hal yang kita nggak bisa hindari. Bahkan kalau saya tulis di sini ya, managing stakeholder expectation is a never ending process gitu ya. Ini nggak bisa kita hindari gitu di project management. Ketika kita harus manage ekspektasi orang-orang, kita nggak bisa hindarin gitu ya. Nah, baru-baru ini saya ada gitu ya, menurut saya klien saya put unrealistic demands lah ke tim saya. Jadi kita misalnya kita lagi jalan di fase A gitu ya, di satu sprint lah gitu, satu sprint project. Biasanya kan kalau kita dari satu sprint pindah ke sprint berikutnya setelah sprint ini beres kan. Nah, waktu itu klien saya menurut saya minta satu unrealistic demand di mana sprint ini berjalan paralel dengan sprint yang berikutnya supaya project itu bisa selesai akhir tahun gitu dengan resource yang sama gitu. Nah, menurut saya itu unrealistic dan saya komunikasikan gitu. Saya harus hati-hati kan memanage ekspektasi. Tentunya ketika di request nggak langsung tolak dong, di-assess dulu kan, dipikirkan. Saya ajak juga tim gitu ya, saya bertanya gitu apa yang sedang saya pikirkan. Akhirnya saya tiba di dalam konklusi itu nggak mungkin untuk dilakukan berjalan paralel, nggak mungkin banget. Bahkan ketika UAT harus requirement gathering, UAT-nya aja udah 6 jam lebih 1 hari, kapan harus requirement gathering dan ngebuat blueprint-nya. At the end juga klien akhirnya nyadar itu nggak bisa dilakukan. Apalagi di UAT hari terakhir kita sampai hampir jam 7. Gitu. Nah, ketika kita memanage ekspektasi, kita nggak cukup say no. Ini nggak realistis, permintaannya nggak realistis. Yang saya lakukan adalah, saya tahu itu nggak realistis. Yang saya lakukan adalah, apa yang bisa dilakukan gitu. Apa yang harus dilakukan? Kalau klien die gitu ya, bahasa orang Singapura, kalau pengen mau sesuatu itu mereka selalu ngomong die I want this gitu kan. Aku mau kita harus tanggal 31 Desember. Oke, kita cari. Nah, akhirnya setelah dari sana waktu saya pikirin, saya berdiskusi dengan project manager klien, yang kita putuskan bersama adalah satu, oke, skupnya harus dipotong. Bagian ini kita nggak bisa deliver, ini bakal jadi limiting factor. Oke, sepakat bersama satu. Yang kedua, oke, tim saya akan lembur 1 hari kerja. 1 hari kerja. Yang ketiga, saya mau ini juga fair gitu ya. Maksudnya fair apa ya? Oke, betul kita kalau saya posisinya vendor ya dan harus serve clients, bukan berarti apa ya, kita harus selalu mengalah untuk sesuatu gitu ke klien. Enggak juga gitu. Coba kita lihat deh. Nah, dari timeline saya lihat security testnya dilakukan oleh klien itu panjang banget. Gitu, Pak, kita perlu potong ini. Jadi ketika saya di challenge, saya juga challenge balik ke tim bapaknya gitu. Nah, itu sinergi kan. Jarang orang bisa melakukan itu karena nggak enakan, tapi saya mencoba melakukannya gitu ya. Saya challenge balik, Pak, ini securities-nya kita kepanjangan gitu. Kalau dari tim bapak singkat dari 4 ke 2 hari kira-kira bisa nggak gitu. At the end bapaknya setuju, timnya mereka overtime. Jadi fair ya, tim saya overtime, timnya beliau juga overtime. Gitu. Nah, itu semacam hal yang saya pelajari di project management adalah oke, banyak ekspektasi, banyak masalahnya, nggak cukup sampai di sana. Kita harus find solusi untuk disepakati bersama.
Itu yang pertama ya. Jadi teman-teman yang memanage ekspektasi teruslah berjuang, tetap semangat. Saya tahu saya juga belum punya knowledge yang sangat mumpuni kok, tapi based on experience saya merasa saya udah istilahnya bernegosiasi dengan klien jauh lebih baik dibanding tahun pertama saya manage project. Nah, saya percaya juga ketika teman-teman mau terus belajar, ada banyak resource dari lynda.com, dari Udemy, atau bahkan dari personal experience, itu bakal memperkaya teman-teman untuk bernegosiasi dengan klien. Itu yang pertama. Yang kedua, challenge-nya adalah becoming a professional cat herder ya. Kalau kita di project management itu di PMBOK bahkan ada ya, bukan menyamakan manusia dengan kucing ya, tapi entah kenapa idiom ini cat herder dipakai ya untuk manusia, gitu ya, orang-orang yang terlibat di project. Nah, kan karena kita tadi ya ada banyak orang yang terlibat di project, itu mereka beda-beda intentionnya, beda-beda driversnya, dan sometimes ada orang-orang yang susah dikontrol. Gitu. Pernah nggak ketemu orang yang menjengkelkan banget? Pernah nggak ketemu orang yang misalnya nggak mau melakukan sesuatu yang udah diinstruksikan? Pernah nggak ketemu orang yang memblok komunikasi misalnya? Pernah gitu. Itu kan a variety of people yang kita perlu gimana ya cara menyikapinya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat kita. Sometimes bisa jadi stressful juga gitu, karena pastinya project manager itu pikirin banyak hal kan. Kalau misalnya tim member aja ada 15, pasti project manager pikirin kan, semuanya dipikirin gitu. Nah, sedangkan satu tim member yang misalnya dalam tanda kutip kita bilang nggak bisa memahami, memikirkan kan hanya dirinya tidak dimengerti oleh project manager, sedangkan project manager harus memahami itu semua orang gitu. Nah, itu jadi challenge tersendiri gitu. Nah, di project kan sering juga konflik yang tadi saya bilang, bagaimana misalnya analis konflik dengan developer. Misalnya developer bilang kita nggak bisa develop itu. Nah, ada dua alasannya. Developer yang benarnya ya, dan saya percaya ini yang banyak lah, most common di project adalah memang ketika dia udah research itu nggak bisa dilakukan gitu. Tapi ada juga porsi kecil ya, mungkin developer yang kurang baik karena malas research. Jadi apapun yang diminta oleh business user via analis atau product owner udah langsung dibilang nggak bisa padahal belum di research. Nah, sedangkan analisnya juga ada gitu. Maksudnya analis yang bertanggung jawab banyak banget ya gitu. Building komunikasi ke tim dengan user itu bagus banget. Nah, tapi ada juga analis misalnya contohnya yang takut berkomunikasi ke klien untuk menyampaikan itu nggak bisa. Takut dimarahin, takut and so on. Nah, jadi ada gap kan antara tim ini nih, tim developer dan tim analis. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Finding the gap dan pecahkan solusinya apa kan? Oke, ya udah kita kumpul aja meeting bareng gitu. Bahkan misalnya yang tadi bilang nggak bisa, coba kita panggil supervisornya. Ada nggak cara lain? Bukan kita nggak percaya itu nggak bisa gitu, tapi kita coba gitu. Cari kemungkinan lewat dari supervisornya aja, arsiteknya aja, bisa nggak? Gitu ya. Kalau memang nggak bisa dari analis kita dampingin juga. Kalau dia nggak confidence untuk menyampaikan itu nggak bisa. Nah itu contoh-contoh gapnya. Sederhana banget ngomongnya, tapi waktu dalam situasi dan kondisi ini itu susah ya untuk dilalui. Kita lanjut ketiga ya, dealing with uncertainty ya. Semua orang itu pasti kejarnya itu yang pasti-pastilah gitu. Jarang banget kan tipikal manusia yang men-challenge dirinya masuk ke dalam hal-hal yang nggak pasti buat hidupnya. Nah, di project management ini, sekalipun project manager itu ngebuat plan-nya dari awal sampai akhir, seolah-olah bisa terprediksi kan, oh ini kapan go live-nya. Kebanyakan kenyataannya adalah nggak sesuai dengan plan itu, gitu loh. Maksudnya ada yang ter-adjust lah. Bisa aja, maksudnya tetap go live-nya di tanggal 25X misalnya, tapi udah banyak yang berubah di dalam plan itu. Ini nggak jadi, yang ini jadi lebih panjang. Nah, itu semua kan uncertainty ya gitu, hal-hal yang sebenarnya sukar diprediksi. Nah, sometimes buat saya juga ya, maksudnya karena saya tipikal pemikir gitu, bahkan kadang mau tutup mata gitu di kamar mikirin maksudnya gimana ya cara ngomong ini besok gitu, gimana ya cara tim saya bisa catch up ini besok, mikirin kayak gitu kan. Nah, sometimes kalau kita nggak manage dengan baik ya susah tidur gitu. Kalau udah susah tidur, susah ngebuat decision besok paginya gitu karena kurang tidur gitu. Nah, itu hal-hal yang project manager biasa hadapin gitu. Bahkan baru di set A gitu, ternyata udah datang lagi yang B, harus identify lagi gitu. Nah, itu yang kita lakukan kan. Contoh memprediksi, identify risk. Kan risk itu sesuatu yang most likely to happen atau nggak akan terjadi kan gitu. Tapi tetap aja kita identify risk-nya. Nah, terlalu banyak kan faktor di dalam project management itu yang kita sebenarnya sukar untuk prediksi. Gitu. Secara kasar bisa nggak diperhitungkan? Bisa, tapi untuk memprediksi sesuatu yang exactnya itu sukar untuk kita lakukan. Saya pernah satu handle project, syukurnya adalah most dari project yang saya handle berakhir dengan on time. Itu kudos untuk tim saya, bukan saya yang bagus, tapi tim saya yang bagus, yang luar biasa ngerjain itu.
Ya, saya pernah handle satu project, delaynya lama banget. Durasi project yang 3-4 bulan, akhirnya itu kita beresin 10 bulan. Jadi pertanyaan kan, kok bisa ya dari 3-4 bulan planning ini jadi 10 bulan? Bukankah bisa kebayang nggak ya orang-orang yang terlibat di dalam, bukan cuma project manajernya, semua pasti stressful di dalam. Apa yang terjadi di dalam? Ya itu kita yang tahu gitu ya, tim apa yang terjadi di dalam. Banyak faktornya. Ada dari internal isunya bejibun, dari klien isunya bejibun, yang pada akhirnya apa? Ya, yaitu memberikan kontribusi stres untuk kita semua gitu. Karena kita apa ya, ketika kita gagal itu menyerang mental kita juga kan ya. Dari 3-4 bulan kok bisa sih jadi 10 bulan. Nah, itu contoh tantangan di project uncertainty yang kita nggak bisa manage. Kan udah di planning. Go live-nya misalnya 4 bulan di bulan X, tanggal X. Tapi kok bisa sih sampai 10 bulan? Nah, it's a big question. Oke, yang keempat ya. Wah, tadi saya pikir saya akan bisa cepat ya, ternyata saya ngomongnya banyak. Oke, 4 dari 5. Oke, yang keempat ada delivering bad news. Oke, teman-teman coba lihat GIF ini ya. Oke, mungkin tadi belum melihat, lihat sekali lagi ya. Saya pikir semua project manager pernah ngalamin ini ya. Ketika analisis stock quality assurance bilang itu udah oke gitu, tapi waktu klien coba, waduh kacau gitu. Ya, si bapaknya sampai terjerembab di sana ya. Nah, semua orang punya tendensi saya pengen disukai. Nggak ada kan orang kayak pengen berlomba-lomba bencilah saya gitu, nggak ada kan. Tapi semua orang berusaha menarik perhatian, at least ya, nggak semua orang ya, tapi orang-orang tertentu gitu. Ya misalnya kayak introvert gitu yang misalnya kayak saya misalnya hampir nggak punya sosial media gitu, jarang update gitu-gitu. Bukan berarti nggak bergaul sama orang gitu. Ada juga orang-orang yang pengen kita tarik perhatiannya gitu ya. Nah, di dunia kerja pun kita berusaha sebisa mungkin menarik perhatiannya orang kan. Nah, coba bayangkan, kita pengen menyenangkan orang lain, menarik perhatian, tapi kita ngomong, sorry Pak, tim saya belum bisa deliver widget A yang kita janjikan harusnya deliver minggu ini. Coba bayangin. Sukar kan? Itu hal yang paling susah loh, delivering bad news itu. Dan suatu waktu di project saya yang saya handle yang ini kejadian loh. Gitu, di testing oke-oke aja, waktu UAT amburadul, itu sampai UAT-nya diulang loh. Diulang gitu, bukan skenario-nya diulang, UAT-nya diulang. Itu stressful buat saya, buat tim saya. Kalau sekarang udah senyum, yang kalau dulu emang nggak ada senyum sama sekali, stres. Nah, itu UAT-nya sampai diulang. Ada konflik yang tadi saya share dengan IT division head-nya yang juga project manager dari project itu, mungkin karena project itu kritikal buat mereka, division head-nya sekaligus jadi project manajernya. Nah, saya berkonflik, berantem, bahkan tim saya ngeliat saya berantem ke klien gitu, yang akhirnya saya pelajarin gitu ya. Akhirnya saya coba point out apa yang saya sebenarnya perlu pelajari dari konflik saya itu. Akhirnya saya belajar beberapa hal. Satu, waktu itu saya mencoba defending kesalahan tim saya. Saya punya prinsip bahwa kalau tim saya salah, itu kesalahan saya juga gitu. Jadi waktu tim saya salah, saya nggak bisa ngomong ke klien ini salahnya si X, tapi itu salahnya saya gitu, membiarkan itu terjadi tentunya ya. Nah, waktu saya coba define my teams ke depan klien, for me it's a stupid thing lah. Waktu udah mikir sekarang kan, waduh saya harusnya nggak lakukan itu. Ngapain saya membela klien saya dengan menunjuk kesalahan klien juga? Kliennya ada salah nggak? Ada salah. Ya, tapi itu bukan a proper way to do atau to resolve a conflict gitu. Nah akhirnya saya belajar adalah ketika saya memang punya kesalahan atau tim saya berbuat salah, take it, admit it gitu ya, maksudnya diakui. Dan bukan cuma mengakui kesalahan itu, adalah saya datang dengan berbagai opsi solusi. Dan itu saya pelajari ya, dan saya share juga ke orang-orang yang direct report ke saya gitu. Kalau kita nge-report problem, jangan pernah cuma nge-report problem, kamu udah harus pikirin apa yang harusnya kita lakukan, sehingga bosnya kita itu tuh tinggal milih gitu. Beliau tinggal milih go ahead dengan B, go ahead dengan plan C. Nah, itu perlu kita lakukan. Nah, itu saya belajar banget setelah itu terjadi gitu. Karena saya nggak bisa bohong ya. Perbedaan apa ya, gapnya saya dengan beliau. Beliau umurnya 50-an ke atas, yang artinya beda 30 tahun experience-nya dengan saya. Saya bisa tahu, memahami kematangan beliau gitu. Jadi saya nggak mau point out apa salahnya beliau, tapi saya koreksi ke diri saya. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya sadar, oke, itu satu, saya harus improve itu. Kalaupun saya mau defend tim saya, defend yang masuk akal, kasih fakta, kasih evidence. Bahkan kalau ditanya reasonnya kenapa itu salah, kamu udah punya evidence. Bahkan kalau diminta show sekarang, kamu bisa show. Nah, saya belajar itu, jadi orang yang well prepared ketika saya harus deliver bad news ke klien.
gitu ya. Nah, at the end ya happy ending juga gitu dengan bapak yang saya berkonflik gitu ya, masa-masa stressful itu. Akhirnya ya saya mau ucap syukur di meeting yang cukup gede ada bos saya juga di meeting itu, bapak yang tadi ya puji-puji saya juga gitu di meeting yang besar itu, dan bos saya juga acknowledge itu gitu ya. Akhirnya juga saya belajar bahwa bapak ini orangnya objektif ya. Kalau memang kamu bagus sekalipun kamu buat kesalahan, it doesn't mean that you are better off gitu ya. Terakhir, oke, ini yang saya juga stressful banget ya. Ketika making the team work late ya, saya pikir nggak ada project manager yang senang nginfoin ke timnya bahwa oke ya, kita bakal overtime. Nggak akan ada yang senang gitu. Nah, ini hal yang sukar buat kita dan terjadi gitu di project saya. Bahkan ada project yang pernah sampai overtime sampai 2 minggu tak terhindarkan karena ada event klien. Nah, apa yang harus dilakukan adalah waktu itu adalah coba dievaluasi planningnya saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ngajak ngomong personal ke masing-masing tim bagaimana respon mereka, apa yang bisa kita improve. Jadi intinya berdialog dengan mereka itu penting. Oke, kesimpulan saya dari materi saya bahwa project management profession ini nih definitely dia punya agony, punya ekspektasi tersendiri, punya suka duka tersendiri. Ada banyak keuntungannya, ada banyak juga skill yang perlu kita uplifting supaya kita bisa improve project health terutama. Dan kalau teman-teman berpikir bahwa project management itu overly complex and challenging, yes it is. Tapi it's extremely rewarding ya. Saya tulis when everything you put together clicks. Saya pikir sekian presentasi dari saya. Thank you teman-teman udah dengerin saya 1 jam ke belakang.